Oke teman-teman, kembali dengan Beta Ren. Kali ini kita akan mencoba menyoroti satu isu praktis yang terjadi dalam politik kali ini. Nah, seperti konten Beta yang kemarin, kita menyoroti tentang isu politik praktis dalam hal ini money politik. Rupanya kali ini money politik terjadi lagi kawan-kawan. Entah berbagai macam cara yang coba dilakukan oleh para kandidat untuk menyongsong suara, dan kali ini rupanya money politik terjadi dan memenangkan, bisa saja memenangkan masyarakat. Nah, boleh tahu nih, boleh teman-teman bisa sharing-sharing, bagikan di kolom komentar bagaimana, apakah money politik terjadi di lingkungan kawan-kawan, prakteknya seperti apa, boleh dibagikan di kolom komentar. Dan satu hal yang menarik, bahwa ganjaran ataupun larangan telah dikumandangkan oleh Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 515, kurang lebih kawan-kawan bisa melihat. Dan rupanya ganjaran ini masih tidak ditakuti oleh para kandidat dan juga pemilih-pemilih. Dan kemudian yang berikut kawan-kawan yang perlu kita lihat kembali adalah ada cuplikan-cuplikan menarik berkaitan dengan politik praktis, dalam hal ini money politik, yang mencoba Beta ingin bagikan kepada kawan-kawan. Dan melalui satu video yang langsung kawan-kawan bisa melihat di sini bagaimana praktek dari money politik yang coba dimainkan oleh kandidat legislatif ini, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sorotan video berikut ini. Fajar. Diketahui, istilah serangan fajar dalam politik merupakan orang yang membayar dengan nominal tertentu supaya seseorang memilih calon yang diinginkan pemberi uang dengan janji-janji. Seperti video yang tersebar di media sosial, memperlihatkan diduga tim sukses ngamuk di rumah warga minta uang serangan fajar dikembalikan. Berikut kita bisa melihat di Kota Kupang, di Alor, dan ini bisa terjadi. Dan kemudian kawan-kawan, subjek utama dari money politik itu sendiri adalah dua hal. Yang pertama dari peserta pemilu itu sendiri, yang adalah kandidat itu sendiri, dan yang kedua adalah masyarakat sebagai pemilih. Nah, kedua dari subjek pelaku utama dari money politik ini menjadi satu sasaran empuk dan menjadi suatu hal yang kemudian terjadi berulang-ulang dalam setiap pemilu. Nah, kemudian bagaimana kita menyoroti ini dan bagaimana kita melihat bahwa kenapa sampai money politik ini terjadi? Siapa sih yang menjadi target dari money politik ini? Kalau kita bisa lihat bahwa ternyata target dari money politik ini sendiri adalah masyarakat yang mempunyai hak memilih, dan kemudian rata-rata dari target ini adalah masyarakat prasejahtera atau masyarakat dengan ekonomi yang kurang mapan, sehingga money politik ini bisa masuk dan menjadi cengkraman kuat di dalam kalangan masyarakat seperti ini. Nah, kenapa sampai kemudian mereka menjadi sasaran empuk dari kandidat ini? Bahwa dari latar belakang dari faktor ekonomi rendah ini yang kemudian mempengaruhi, sehingga masyarakat cenderung menikmati dari money politik ini. Nah, kemudian satu faktor utama kemudian yang mempengaruhi adalah bagaimana kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, yaitu sandang pangan dan papan. Bicara tentang kandidat, masyarakat kemudian menjadi suatu hal yang kemudian menjadi minim gagasan dan minim konsep, sehingga masyarakat kemudian tidak begitu mengenal dari para kandidat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi penyataan dan sebuah objektivitas yang perlu kita lihat bersama. Nah, kemudian teman-teman, apa sih yang menjadi alasan dari politik uang itu terus dihalalkan? Bahwa ada beberapa hal yang kemudian Beta ingin sampaikan, bahwa yang pertama adalah bahwa para kandidat itu sendiri takut kehilangan kekuasaannya, apalagi para kandidat yang incumbent. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan itu adalah salah satunya dengan menggunakan jalur money politik ini atau serangan fajar yang sering kali kita dengar itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kurangnya atau ketidakpercayaannya masyarakat terhadap kandidat itu sendiri, sehingga kurangnya kepercayaannya ini memberikan efek negatif kepada para kandidat untuk kemudian memainkan dan menghamburkan uang untuk memainkan politik uang tersebut. Dan dampaknya ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Nah, kemudian kawan-kawan yang berikut, apa sih dampak dari money politik itu sendiri? Yang pertama, bahwa dampak dari money politik itu sendiri
APBD adalah ujung dari korupsi. Nah, kenapa? Karena dalam biaya money politik itu cukup besar yang dikeluarkan, sehingga ujung-ujungnya dugaan saya adalah bahwa bisa saja proses korupsi itu akan dilakukan dan berdampak pada proses korupsi di APBD yang dimainkan oleh legislatif maupun eksekutif. Kemudian yang kedua adalah merubah ataupun mencegah proses pertumbuhan dari transformasi di dalam sebuah daerah. Nah, ini saja bisa saja mengakibatkan tidak adanya perubahan di sebuah daerah, karena kecenderungan dari money politik itu sendiri adalah meraup suara tapi tidak meraup aspirasi masyarakat dengan baik. Uang kemudian meraup suara tapi tidak meraup aspirasi masyarakat itu, sehingga money politik ini kemudian dampak yang sangat signifikan merusak demokrasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, kita mengajak untuk kita sama-sama mengkawal proses demokrasi walaupun sudah selesai, tetapi marilah kita melihat kembali dan mari kita bersama-sama mengkawal proses demokrasi ini, sehingga marilah kita menjadi pelaku-pelaku yang menyuarakan tentang tolak money politik, tolak perubahan-perubahan yang kemudian membuat dampak negatif, dan mari kita memperbarui daerah kita sehingga daerah kita menjadi daerah yang lebih baik dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kemudian mengedepankan sebuah konsep transformasi perubahan daerah yang lebih baik. Mungkin itu saja kawan-kawan. Selamat untuk kita menyaksikan proses demokrasi ke depan.